Terima kasih masih di Sindo Malam. Tim penyidik Kejaksaan Agung membawa satu kontainer berisi dokumen dari kantor Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan Rabu kemarin. Penyitaan dokumen ini dilakukan dalam penggeledahan oleh tim penyidik dengan pengawalan ketat personil TNI. Diduga terkait kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut diketahui telah diselidiki KPK beberapa waktu lalu, namun dihentikan pada akhir Desember 2024. Kasus tersebut sempat menyeret mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Sidang lanjutan Nadiem Makarim, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar hari ini. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan nota keberatan atau eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta siang tadi. Sidang lanjutan ini, tim Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan terhadap keberatan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Makarim dan penasihat hukum. Sebelumnya dalam eksepsinya, Nadiem membantah telah memperkaya diri sebesar 809,5 miliar rupiah. Benar? Pengadaan Chromebook. Ia juga membantah ada pembahasan pengadaan Chromebook di dalam grup WhatsApp sebelum ia menjadi menteri. Nadiem Makarim terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM periode 2019-2022. Kejaksaan Agung menduga total kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 2,1 triliun rupiah. Sidang kasus dugaan narkotika yang menyeret nama aktor Ahmad Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan para terdakwa. Sidang kasus peredaran narkotika di dalam rumah tahanan yang menyeret artis Ahmad Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad Zoni memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini. Menurut kuasa hukum Ahmad Zoni, sudah siap menjalani sidang dan akan mengungkap sejumlah fakta. Ahmad Zoni juga mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Merasa di PHK sepihak, ratusan buruh pabrik SGS yang tergabung dalam organisasi Laskar Jahanam di Jember melakukan aksi demo di depan pabrik tersebut. Tadi temui pengelola, pendemo kemudian meringsek masuk pabrik tersebut hingga terjadi kericuhan. Aksi demo ratusan buruh pabrik SGS di Kecamatan Bangsal Sari, Jember berlangsung anarkis. Pendemo meringsek masuk pabrik dengan membuka paksa pintu gerbang. Aksi tersebut dilakukan oleh ratusan demonstran karena aksinya tak digubris pengelola pabrik triplek. Aksi kemudian dihalau oleh jajaran polisi yang menjaga demo buruh tersebut. Pendemo kemudian berunjuk rasa di depan pabrik dengan membakar ban. Ratusan buruh pabrik ini menuntut agar perusahaan memberikan pesangon buruh yang di PHK sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dan pembayaran pesangon tidak dicicil. Kita sudah berupaya bermediasi berkali-kali, tapi pimpinan pemutus kebijakan tidak pernah hadir. Dan sekaligus mengajak pemerintah, dalam hal ini Disnaker, supaya tahu betul pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang selama ini ditutupi oleh pihak PT SGS. Dan tuntutan kami jelas, tuntutan kami berikan haknya buruh sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Setelah dilakukan negosiasi dengan menelpon langsung ke kantor pusatnya di Jakarta, pihak pabrik setuju tidak mencicil, namun akan diberikan bulan Maret 2026 mendatang. Buruh kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, viral di media sosial, seorang kepala sekolah dan seorang guru digerebek warga saat hendak meninggalkan hotel di Lampung Timur, Lampung. Tenaga pendidik ASN ini diduga baru saja menyewa kamar selama 3 jam karena terekam CCTV hotel. Mana, Pak? Mau kemana, Pak? Dari mana, Pak? Warga Lampung Timur dihebohkan dengan video viral. 2 oknum ASN yang dilabrak seorang warga diduga usai menyewa kamar di hotel di wilayah Bandar Lampung. Kamu hebat ya udah. Ya korwil kamu ya. Iya.
Dalam video tersebut, pria yang memergoki oknum kepala sekolah dan guru P3K wanita itu merekam keduanya saat akan meninggalkan lokasi sembari menumpahkan kekesalannya yang merasa rumah tangganya dirusak. Dari mana, Pak? Ini apa ini? Enggak ada apa-apa kamu nih. Kamu menghancurkan rumah saya kok. Sementara, pada rekaman lain menampilkan CCTV hotel, di mana oknum kepala sekolah tersebut memasuki kamar hotel bersama guru P3K itu selama 3 jam. Setelah itu, keduanya keluar bersamaan dari kamar dan guru wanita sudah berganti pakaian. Kedua oknum tenaga pendidik ini kini dalam pemeriksaan dan sudah dimintai klarifikasinya di Dinas Pendidikan Lampung Timur. Akan mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, seperti pemanggilan untuk klarifikasi, kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk urusan penyidikan dan sebagainya itu adalah ranahnya di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, termasuk pemberian sanksi itu adalah wewenangnya dari pejabat pembina kepegawaian melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Meski sudah viral dan menjadi perbincangan, namun belum ada laporan baik dari pasangan resmi oknum ASN maupun dari pihak yang merasa dirugikan. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, dilaporkan hilang 2 hari karena tersesat di hutan Gunung Pati Semarang. Seorang lansia berhasil ditemukan tim dalam keadaan lemas. Diduga lansia tersesat karena mata yang mulai rabun. Pencarian nenek 84 tahun yang dinyatakan hilang di hutan belantara Kali Alam Gunung Pati Semarang membuahkan hasil. 50 personil tim SAR Semarang dan relawan yang menyisir setiap lembah dan perbukitan yang rapat vegetasinya menemukan nenek Wakijem dalam keadaan lemas. Tanda-tanda lokasi penemuan nenek terlihat dari pakaian di antara tebing dan pinggiran sungai. Nenek Wakijem langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Tadi untuk penemuan korban itu berada di aliran sungai kecil, yaitu di antara tebing-tebing. Nah, untuk kondisi korban tadi sudah lemas ya. Nenek Wakijem pertama kali dilaporkan hilang oleh keluarganya kepada tim SAR Semarang. Diduga ia tersesat di dalam hutan akibat mata yang mulai rabun hingga tak bisa mengingat jalan pulang. Informasi berikutnya, jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional diungkap polisi. Bahkan polisi juga menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan mulai dari slot kasino hingga judi bola. Hasil penelusuran, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti kris serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total ada 17 perusahaan sebagai fasilitator pembayaran dan penampung dana judol. Selain itu, polisi juga menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah serta menetapkan 5 tersangka dengan peran berbeda. Selain pasal perjudian, para tersangka juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Kita akan segera mulai.